Ya pemirsa, harga gula seperti yang diketahui tengah mengalami lonjakan yang signifikan. Nah, kenaikan harga gula domestik ini justru berbanding terbalik dengan harga di global yang justru sekarang sedang turun. Nah, kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Di negara lain harga gula murah, di Indonesia malah mahal banget. Apa yang salah? Kita akan mengulasnya langsung di kesempatan kali ini dalam harga gula global manis. Kok di Indonesia malah getir? Kita akan lihat pertama di slide berikutnya. Harga gula memang sedang mengalami lonjakan yang signifikan karena kenaikan harga gula domestik ini memang berbanding terbalik dengan harga internasional yang justru tengah turun. Nah, Bappenas sendiri mengatakan tren pergerakan harga gula yang terus naik sejak 2023 ini terjadi dan per Mei harga rata-rata gula ini mencapai sudah 18.000 per kilogram atau sudah di atas harga acuan pemerintah dan bahkan di sejumlah daerah harganya sudah menembus level baru di kisaran Rp19.000 per kilogram. Kenaikan gula dalam negeri ini penyebabnya adalah penurunan produksi gula nasional dan faktor musiman yang mendongkrak permintaan. Selain itu juga ada pasokan dalam negeri yang terbatas karena adanya El Nino yang telah mendorong lonjakan harga gula. Kita akan lihat bersama kenaikan yang sudah berlangsung dari bulan Desember 2023 yang masih ada di kisaran harga yang bisa menjadi acuan dari Bappenas di kisaran 17 ribuan karena memang acuan dari Bappenas itu 17.500 sampai 18.500. Desember masih relatively berada dalam level 17,6 sampai 17,8. Kita lihat per Maret ya itu sudah ada kenaikan yang luar biasa dan cukup signifikan dan saat ini berada di level kisaran 19 ribuan dan ini terjadi mungkin ada momentum-momentum El Nino dan juga ada pasokan produksi yang terbatas ditambah lagi ada demand yang luar biasa tinggi terjadi mengenai Ramadan dan juga bulan puasa kemarin. Kita akan beralih untuk melihat slide berikutnya. Karena diketahui produksi gula tahun 2023 itu turun menjadi 2,27 juta ton dibandingkan 2022 yang ada di 2,4 juta ton. Sementara tingkat konsumsi gula di Indonesia malah meningkat di 2023, 3,4 juta ton peningkatannya dibandingkan 2022 yang hanya sebesar 3,2 juta ton. Jadi ketidaksinambungan dan ketidaksinkronan mengenai jumlah produksi yang jelas-jelas lebih rendah dan konsumsi yang semakin meningkat, kita bisa lihat trennya di sini. Ini menimbulkan gap yang besar untuk ekspor, ditambah lagi ada imbas dari El Nino. Lalu ada juga mengenai hal-hal demand yang semakin tinggi karena adanya Lebaran dan Idul Fitri. Dan ini menimbulkan peningkatan yang semakin tidak terkendali. Kita akan lihat juga berikutnya kenapa sih kira-kira tingkat produktivitas gula juga di Indonesia semakin rendah. Kurangnya pasokan dalam negeri itu menyebabkan salah satu pendorong kenaikan harga gula. Itu tentunya kita ketahui bersama. Akhir 2023, National Sugar Summit atau NSS memproyeksikan tingkat produktivitas pada setiap 1 hektar perkebunan hanya akan menghasilkan 61,5 ton gula. Dan ini menandai produktivitas terendah dalam 1 dekade. Lagi-lagi karena climate change, lalu juga mungkin ada unsur-unsur SDM, unsur-unsur teknologi yang tidak serta-merta bisa diimplementasikan dalam produktivitas gula. Nah, di slide selanjutnya kita juga akan melihat gitu ya, pergerakan gula mentah berjangka di global itu seperti apa. Karena somehow apa yang terjadi di Indonesia malah berbeda dengan keadaan di global. Penurunan kualitas tebu yang menjadi bahan material raw-nya gula ini akibat karena eksploitasi tanah yang besar-besaran dan pemberian pupuk yang berlebihan membuat kualitas tanah menurun. Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, kondisi ini bisa mengakibatkan penurunan produksi dan ini justru berbeda dengan harga gula mentah berjangka dalam pasar global. Harga gula mentah berjangka di pasar spot global ini malah mengalami penurunan sepanjang tahun 2024. Kita lihat ya untuk trennya sendiri di 2024. Sejak awal tahun ini hingga perdagangan per 13 Mei lalu gitu ya sudah turun 9,5% dan sekarang sudah berada di level 18,63 dolar Amerika per pon atau setara dengan Rp13.000. Dan penurunan ini juga dipengaruhi oleh penurunan tajam harga minyak mentah. Ada juga yang menyebabkan harga gula etanol di Brazil anjlok dari harga tertinggi dalam 10 bulan di April. Dan seluruh kondisi di global ini mendorong produsen tebu untuk memprioritaskan produksi gula dibandingkan pencampuran biofuel.
Brazil contohnya sebagai eksportir gula terbesar diperkirakan akan mampu memproduksi gula sebanyak 44,5 juta ton dan 35,3 miliar etanol. Dan lonjakan produksi ini akan meringankan bagi negara-negara pengimpor gula utama di Asia dan Timur Tengah yang masih mengalami keterbatasan persediaan. Nah, kita akan lihat bersama kedepannya apa yang akan dilakukan pemerintah secara domestik untuk menjaga stabilisasi harga gula tentunya agar masyarakat Indonesia bisa menikmati gula dengan harga yang normal dan mumpuni. Karena kita ketahui ya, meskipun saat ini harga gula dalam negeri terus mengalami peningkatan, Bappenas itu sudah bersiap dengan kenaikan tersebut dan sudah melakukan beberapa solusi. Pertama, Bappenas meluncurkan relaksasi dengan penetapan harga gula tingkat konsumen kisarannya di 17.500 hingga 18.500 di wilayah 3T, daerah tertinggal, terpencil, dan terluar, dan juga perbatasan. Dan selain itu Bappenas juga telah melaksanakan proses importasi gula. Ini penting banget untuk memenuhi stok sebelum masa panen dimulai. Melihat data-data dan tren yang ada yang cukup mengkhawatirkan. Demi upaya swasembada gula ke depan, dibutuhkan upaya pula untuk merangsang pemilik pabrik gula agar bisa dengan signifikan meningkatkan dan melakukan pengembangan produksi gula di dalam negeri, dan diharapkan tentunya dengan adanya capaian-capaian dari patokan harga, peningkatan produktivitas, dan tentunya tentang aspek-aspek teknologi untuk meningkatkan produktivitas kembali yang telah dikerahkan oleh pemerintah. Semoga seluruh inisiatif yang dikerahkan untuk menjaga stabilitas harga gula benar bisa jadi solusi sehingga emak-emak Indonesia tidak makin ketar-ketir dan bisa bernafas lega karena harga gula terjaga. Pemirsa.